wabarakatuh. Perkenalkan saya Rizky Alkadri dengan NIM 1295-2012. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan presentasi saya pada mata kuliah sistem digital pada kelas D. Saya akan menjelaskan mengenai demultiplexer. Pertama, apa itu demultiplexer? Demultiplexer atau yang saya disingkat dengan demux merupakan kebalikan dari multiplexer atau mux. Yang mana apabila mux memiliki beberapa input menjadi satu output, demux justru kebalikannya. Yang mana demux yang memiliki satu input kemudian dapat menjadi beberapa output. Dapat kita lihat pada gambar di sini, data input yang satu kemudian dapat dipisah menjadi beberapa jalur yang ada di sini. Dapat lihat Q0, Q1, Q2, Q3. Untuk contoh dari demultiplexer ini dapat kita lihat pada IC 74155. Selanjutnya itu tabel kebenaran dari demultiplexer. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan demultiplexer dengan 16 output. Dapat kita lihat pada tabel kebenaran di sini. Di sini terdapat 4 input, yaitu S0, S1, S2, dan S3. Kemudian ada output dari Y0 sampai Y15 dengan jumlah 16 output. Di sini dapat kita lihat ketika semua input 0, maka yang aktif itu Y0. Dan jika S0-nya aktif, yang lainnya tidak aktif, maka yang aktif itu 1. Kemudian dapat kita simpulkan bahwa tampilan input di sini merupakan representasi dari bilangan binarnya. Nah, di sini ketika 000 bernilai 0, 0001 nilai 1, 0010 bernilai 2, hingga seterusnya sampai 1111 bernilai 15. Kemudian rangkaian demultiplexer. Di sini dapat kita lihat rangkaian demultiplexer pada Proteus menggunakan IC 74154. Di sini dapat kita lihat terdapat 4 input dengan 16 output. Kemudian kita lihat juga pada rangkaian Proteusnya, mengenai rangkaiannya. Di sini dapat kita lihat pada rangkaian Proteusnya, di sini terdapat 4 input, yaitu S0, S1, S2, dan S3. Dan di sini ada A sebagai saklar. Di sini terdapat 16 output, yang mana rangkaian ini terdiri dari 4 output 16 input, 4 input 16 output, yang mana pada masing-masing inputnya terdiri dari 2 jalur. Mana di sini ada inverter pada salah satu jalurnya. Ini digunakan untuk mendapatkan nilai S0 aksen, yang mana ketika tidak pada jalur inverter S0 dan ketika pada jalur inverter akan nilai S0 aksen. Kemudian kita lanjut pada rangkaiannya, penjelasan rangkaiannya. Di sini terdapat aplikasi rangkaian demultiplexer dengan menggunakan logic state dan logic probe. Kemudian menggunakan 16 gerbang logika N, yang mana masing-masing pada gerbang logika N-nya terdiri dari 5 input, yang mana 5 input tersebut berasal dari S0, S1, S2, S3, dan A. Karena pada dasarnya gerbang logika N harus bernilai benar atau bernilai 1 pada seluruh input untuk mengeluarkan output 1 juga. Maka untuk mengaktifkan gerbang logika di sini, maka seluruh input harus bernilai 1. Di sini kita dapat lihat bahwa 16 output ini melambangkan nilai dari Y0 sampai Y15. Di mana di sini paling atas adalah Y0, yang paling bawah adalah Y15. Di sini dapat kita lihat berdasarkan tabel kebenaran tadi, dan dapat kita lihat bahwa Y0 itu merupakan S0 aksen ditambah S1 aksen, ditambah S2 aksen, ditambah S3 aksen. Kemudian Y1 merupakan S0 ditambah S1 aksen, ditambah S2 aksen, ditambah S3 aksen. Y2 merupakan S0 aksen ditambah S1 aksen, ditambah S2 aksen. Y2 merupakan S0 aksen tambah S1 ditambah S2 aksen tambah S3 aksen, dan seterusnya sampai 15, yang merupakan nilai dari S0 ditambah 1 tambah S2 tambah S3. Nah, di sini keterangan sini warna kuning melambangkan aksen. Kemudian pada rangkaian di sini kita dapat kita aplikasikan tabel kebenaran tadi, yang mana di sini gerbang Y0, maka gerbang Y0 untuk mengaktifkan gerbang ini
untuk mengaktifkan logic probnya kita harus mengaktifkan seluruh inputnya. Di sini karena input yang kita inputkan yaitu 0, 0, 0 dan 0, maka untuk menghasilkan hasil yaitu 1, maka kita akan menghubungkan pada jalur invertnya untuk menghasilkan nilai 1. Begitu juga seterusnya pada gerbang N yang lain, yang mana di sini gerbang Y1 akan berarti 0001, gerbang Y2 berarti 0010, hingga seterusnya gerbang ke Y15 maka 1111. Kemudian setelah dirangkai secara keseluruhan dapat dilihat bahwa rangkaian dari multiplexer seperti ini, yang mana bisa kita ketika kita jalankan, ketika 0 S0, S1, S2, dan S3 bernilai 1, maka Y0 gerbang Y0 akan aktif. Kemudian jika kita aktifkan S0, berarti gerbang Y1 akan aktif. Itu juga seterusnya ketika kita aktifkan semua saklar bernilai 1, maka Y15 akan aktif. Mungkin sekian dari saya untuk materi demo